kalau mau ngomongin yang ideal, mungkin salah satu contoh itu ada di negara Norway, Pak. Itu di sana ada satu lapas yang terkenal namanya Halden Prison. Prisonnya itu bentuknya nggak kayak kebanyakan lapas di dunia. Itu bentuknya lebih kayak villa resort mungkin ya. Bentuk lapas dari desainnya sendiri dibuat semanusiawi mungkin, dikelilingi dengan banyak pohon-pohon gitu ya. Jadi kalau ngelihat bener-bener kayak resort lah. Halo sahabat pemasyarakatan, apa kabar? Berjumpa kembali dalam podcast Voice of Corrections, Let's Talk About Corrections. Dalam kesempatan hari ini, kita akan berdiskusi, sahabat pemasyarakatan, terkait Mandela Rules. Mandela Rules ini adalah standar internasional penanganan narapidana di dunia. Nah, dalam kesempatan ini, selain kita akan berbicara banyak terkait Mandela Rules, kita juga berkunjung ke kantor UNODC Indonesia, di mana merupakan salah satu UN body yang juga menaungi terkait Mandela Rules. Hari ini ada Mas Rabi dari UNODC, kemudian ada Mas Christian dari UNODC juga, kemudian yang paling cantik hari ini ada Mbak Hana juga dari UNODC. Halo. Terima kasih ya, Mas dan Mbak menerima kami di kantor UNODC, dan juga nanti kita akan banyak berdiskusi terkait Mandela Rules. Iya, terima kasih Pak Edward sudah berkunjung. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Di penghujung tahun kabarnya baik-baik semua. Kita senang banget akhirnya kita masuk nih di Sudah menunggu-nunggu soalnya Pak. Oke. Udah diterangkan jauh-jauh hari ya. Iya, ada kesempatan juga untuk bercerita lebih panjang mungkin ya di kesempatan ini mengenai Mandela Rules gitu. Di kantor kami, dan nanti mungkin sambil nyobain kopinya juga ya Pak. Oh ya pasti. Oh ada kopi ya? Iya dong. Boleh dong. Mana kopi ini? Sebelum ngobrol panjang lebar, kayaknya enak emang harus ada kopinya. Ini barista kami nih Mas. Ini udah jam-jam darurat soalnya. Iya. Siang, habis makan siang gitu ya. Oke, sambil nunggu kopi nih Mas, Oke. Mas Rabi, Mas Chris, dan juga Mbak Hana. Orang kan taunya Mandela Rules, ya kan? Atau Nelson Mandela Rules. Nah mungkin yang di benak masyarakat awam, kok Mandela namanya gitu? Apa sih sejarahnya atau historinya kok ada nama Mandela Rules itu? Seperti apa gitu? Nah ya ini menarik juga sih Pak untuk membuka. Karena sebetulnya nama resminya itu Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, SMR kalau disingkatnya. Dan itu sebetulnya cerita sedikit ke belakang dulu, sejarah awalnya itu setelah berakhir Perang Dunia Kedua. Jadi tahun 55-an gitu. Di situ mungkin dunia secara global melihat tahanan perang pada saat itu setelah Perang Dunia, dan sentimennya itu untuk melindungi atau protection. Jadi memang perlakuannya pada saat itu masih buruk gitu kan, karena mereka tahanan perang gitu kan. Walaupun sudah ada aturannya, banyaklah yang menjadi concern gitu orang yang melihatnya gitu. Jadi pada saat itu konferensi PBB mengadopsi satu bentuk aturan dasar minimum rules untuk perlakuan narapidana. Nah, namun nama Mandela sendiri baru muncul bertahun-tahun setelahnya gitu. Oh, tidak otomatis ya tiba-tiba gitu ya. Oh, ada cerita juga ya, panjang ya. Jadi dari sentimen seperti itu di tahun 70-an sebetulnya marak penggunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba. Juga muncul jargon kayak war on drugs gitu. Nah, di situ meningkat sekali jumlah WBP, dan terlihat mulai dari situ ada sentimen punitif seperti itu gitu kan. UN juga di dalam pertemuan General Assembly-nya akhirnya mandatkan untuk merevisi SMR tadi. Jadi ada sampai 5 kali revisi kalau tidak salah. Saya baca juga ada 5 kali revisi baru di adopt ya sama UN. Panjang ya prosesnya. Dan akhirnya di tahun 2015-an setelah semua sepakat gitu apa yang menjadi isinya, akhirnya juga diusulkan untuk menggunakan nama Mandela karena sebagai Presiden Afrika Selatan, untuk menghormati jasanya juga dan nilai-nilai yang dia perjuangkan. Dia pernah dipenjara selama 27 tahun di Robben Island, dan dia memperjuangkan banyak nilai-nilai kemanusiaan, human rights gitu. Jadi sebetulnya untuk mempopulerkannya gitu. Sebagai penghargaan juga sih sebetulnya.
Jadi itu ya sahabat pemasyarakatan. Jadi kita jadi tahu nih kenapa sih namanya Mandela Rules gitu, bukan siapa rules atau Rabi Rules atau Christian Rules. Ternyata memang sejarahnya panjang gitu ya Mas ya. Oke, Ada tadi Mas yang menarik loh Pak, tadi apa saya itu? lupa bilang. Jadi di tahun 55-an itu pada saat konteks yang tadi saya ceritakan ya, Indonesia juga Dr. Saharjo mengeluarkan prinsip-prinsip nilai-nilai Iya, pemasyarakatan pemasyarakatan. gitu. Sesuai semangat pada masa itu ya gitu. Jadi yang intinya memanusiakan manusia, memanusiakan WBP gitu. Jadi ya menarik tuh Betul. Sejalan gitu. Iya. sejalan dan bersama. Tadi Mas Rabi sudah nyenggol-nyenggol dikit terkait isi ya kan. Jadi sebenarnya apa saja sebenarnya isi dari Mandela Rules itu sendiri? Kan tadi kalau bicara ya isinya mengatur standar perlakuan narapidana kan. Nah, tapi apa aja isinya itu boleh dieksplor mungkin Mas Kris atau Mbak Hana? Sebenarnya isinya tuh bisa dibilang banyak sekali Pak. Ada 122 aturan Pak. Mungkin nggak hafal semua juga. Iya, kita juga tidak hafal semuanya. Tapi dari 122 aturan itu secara garis besar dia dibagi menjadi dua kategori Pak. Ada kategori penerapan umum. Jadi memang mencakup mengatur berbagai aspek penanganan manajemen warga binaan secara umum, secara universal. Misalnya mulai dari manajemen filenya sampai aspek-aspek registrasi, registrasi betul Pak, registrasi. Kemudian sampai ke aspek kebersihan diri si warga binaannya, bagaimana pemenuhan makanannya, pemberian perawatan kesehatannya, termasuk pemberian kesempatan untuk misalnya berolahraga di dalam lapas, membaca buku dan kontak dengan dunia luar, kontak dengan keluarga dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada beberapa aturan-aturan untuk kategori khusus. Kategori khusus ini misalnya untuk tahanan. Jadi disebutnya dalam Mandela Rules ini adalah prisoners waiting trial ya, gitu. Jadi yang masih menunggu proses peradilan. Kemudian juga ada aturan-aturan untuk narapidana yang misalnya mengalami kondisi kesehatan atau kejiwaan khusus. Juga ada aturan-aturan acuan minimum bagaimana sih sebaiknya kira-kira memberikan penanganan terhadap narapidana dalam kategori seperti itu. Gitu, Pak. Mbak Hana, ada yang perlu di-highlight juga terkait misalnya, tadi kan ada kebutuhan dasar, aturan dasarnya, bagaimana makannya, tempat tidurnya, mungkin kesehatannya. Nah, hal-hal lain mungkin yang mungkin dalam konteks Indonesia misalnya. Dalam konteks Indonesia apa saja yang sudah Indonesia adopt nih dalam konteks pemasyarakatan Indonesia misalnya. Iya. Gitu. Seperti yang tadi disebut sama Mas Kris, selain yang general dan juga yang spesifik ya, mungkin kalau yang sudah diadopt oleh Indonesia cukup banyak sebenarnya Pak ya. Misalnya untuk perlakuan terhadap ibu hamil atau wanita gitu ya. Di situ ada beberapa aturan misalnya terkait bagaimana dia harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian pelayanannya baik mulai dari perinatal, kemudian mendapatkan nutrisi selama kehamilan, kemudian akses terhadap fasilitas kesehatan. Nah, kemudian juga untuk ibu hamil itu tidak boleh didiskriminasi dengan warga binaan yang lain. Kemudian juga selain itu dia juga harus memiliki akses untuk bisa berinteraksi dengan anaknya. Kemudian yang seperti ini memang sebenarnya sangat penting sekali ya untuk diadopsi, dan kami melihat di Indonesia ini sudah cukup baik diadopsinya karena dari beberapa kali kita kunjungan gitu ya Mas ya ke lapas atau ke lapas perempuan. Lapas Sultan kayaknya yang dikunjungi sama Mas dan Mbak ya. Lumayan. Ya, lumayan banyak ya. Kerjaan kita keluar masuk lapas, tapi untungnya bukan kriminal ya Pak ya. Nggak kena pasal untungnya. Pasalnya mengunjungi aja. Mengunjungi. Iya, jadi yang seperti ini sudah cukup baik diadopsi di Indonesia sih sebenarnya. Kurang lebih itu, dan ya. Mungkin juga kalau balik di yang nomor pertamanya ya Pak ya, di awal yang prinsip dasar gitu, perlakuan pemasyarakatan juga punya 10 prinsip ya. Pemasyarakatan. Nah, itu sebetulnya udah sangat sejalan. Artinya, ya. Kalau kita bilang mau mengadopsi NMR atau memang sama, tapi ya intinya sejalan gitu kan. Itu yang paling utama. Maksud saya ya, tidak semua sistem pemasyarakatan di dunia mungkin punya prinsip yang sama begitu kan. Jadi itu juga udah sangat bagus gitu.
Kita patut berbangga ya punya prinsip sendiri yang sebenarnya nilainya Saling sejalan. mengisi ya, sejalan ya. Iya. Oh, oke. Wah, ini dia Wah, nih. iya. Ini kopi apa namanya ini, Mas? Bisa sedikit diperkenalkan mungkin. Heeh. Ini lukisannya, gambarnya juga lumayan oke. Love. Bisa request gambar lain nggak, Mas? Oke, sambil nunggu satunya lagi kopinya. Tapi tadi sudah bicara soal progres ya, apresiasi terkait pemasarakatan Indonesia sudah banyak sejalan dengan Mandela Rules. Tapi kan dalam perkembangannya juga UN Indonesia juga bisa melihat bahwa ada tantangan juga sih sebenarnya dalam penerapannya. Misalnya challenge-nya di SDM-nya kita, misalnya, atau di sarpas kita gitu mungkin. Ada yang bisa di-highlight, Mas, terkait challenge-nya pemasarakatan Indonesia dalam menerapkan atau lebih wise lagi dalam menerapkan Mandela Rules di Indonesia. Ya, betul tadi Pak. Sebetulnya walaupun sudah banyak gitu ya yang bisa kita bilang standarnya Bagus, ya. sudah mendekati gitu ya, sudah bagus dari segi prinsipnya. Terus juga tadi pencatatan kita punya SDP Ya, itu betul. nggak semua Negara punya SDP. Filipina banyak dari kita nih SDP. Ya. Sistem database pemasyarakatan. Betul. Ya. Nah, di tantangannya sebetulnya lebih monitoring di lapangan sih Pak. Walaupun kita kan Indonesia sangat besar sekali nih, Betul. luas sekali gitu, UPT-nya pun ratusan, sebetulnya 500 sekian ya Pak ya. Betul. Itu memang tantangan untuk menerapkannya di masing-masing UPT agar bisa streamline, agar bisa seragam. Tapi juga yang harus kita sadari adalah overcrowding itu tadi. Ya. Jadi overcrowding yang kita hanya biasa sebut overcrowding gitu ya. Cuman itu kan sebetulnya medan perang yang tidak seimbang gitu. Ya, Kita betul. mau menerapkan banyak program yang baik-baik gitu, tapi situasinya tidak memungkinkan. Itu tantangan yang berat sekali gitu bagi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Mungkin kalau kita bandingkan dengan negara lain, mereka bisa dengan optimal menerapkan prinsip, bisa optimal menerapkan standar, karena memang tantangannya tidak berat gitu. Beda ya. Iya, jumlah WBP-nya tidak banyak, jumlah kapasitas petugasnya banyak. Kalau ini memang ya istilah yang saya pakai itu tadi sih, medan perang yang tidak seimbang gitu, jadinya sangat sulit gitu untuk Jadi menerapkan. overcrowding memang masih jadi challenge utama ya, Mas, Ya, di betul, Indonesia Pak. terutama. SDM-nya sendiri gimana, Mas, melihat bahwa kan UN Indonesia banyak sekali nih memberikan support pelatihan terkait petugas kemasyarakatan kita ya, dan saya pribadi mengakui bahwa itu sangat berdampak positif. Tapi sejauh ini bagaimana tantangan dari sisi SDM terkait penerapan Mandela Rules terutama gitu? Gimana? Kalau menurut kami sih Pak, petugas-petugas pemasyarakatan sudah sangat profesional menjalankan tugas di lapangan. Memang masalah Mandela Rules ini benda apa sih ini, itu memang kadang masih perlu dipromosikan lebih lanjut, tapi bukan berarti walaupun rekan-rekan petugas di UPT belum tahu ini namanya Mandela Rules, tapi bukan berarti prinsip-prinsipnya belum mereka jalankan gitu Pak. Jadi dalam praktik sehari-hari apa yang dikerjakan di UPT, makasih Mas, apa yang dikerjakan di UPT itu bisa jadi sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang diacu di dalam Mandela Rules ini gitu. Jadi tinggal memang masalah penguatan terkait pemahaman apa saja sih standar yang ideal yang memang bisa dicapai, tapi memang menuju itu kan juga perjalanan yang panjang. Prosesnya. Jadi ya setidaknya dengan ada acuan ini kita bisa terus bergerak selangkah demi selangkah menuju standar yang ideal itu tadi. Aku juga lupa mention Pak, sebetulnya kalau kita kan melihat dari helikopter view gitu ya, perkembangan gitu yang terjadi. Cuman kalau kita memang ingin betul-betul tahu exactly gitu saat ini kita di mana, ada tools yang kemarin aku nemu ya, udah lama buka-buka folder, oh ternyata ada assessment tools yang ada kuesionernya, ada indikatornya untuk menilai sejauh mana praktek yang ada di lapangan saat ini sudah sesuai dengan Nelson Mandela Rules atau tidak. Oh ya? Oh. Iya Kak, saya juga lupa Pak. Saya buka, oh ternyata Nodisi ada handbook itu. Dan itu sudah lama?
sudah cukup lama oke, gitu. Cuman kita kayaknya belum pernah betul-betul. Jadi itu semacam kayak checklist survei yang di-share ke petugas. Betul, oke. betul. Jadi untuk membantu inspektorat mungkin ya, atau yang untuk memonitor. Ya kalau kita mungkin di Jenpas lah Di Jenpas, untuk melihat ya. mengevaluasi program mungkin ya. Ya, Gitu. jadi sudah ada toolsnya, tinggal digunakan aja sih Pak sebenarnya. Ya saya rasa itu mungkin kita bisa share nanti berbagi sama kita Mas terkait hal itu, dan menurut saya itu sangat baik sekali ya. Praktek baik lainnya kalau saya pribadi nih, kalau boleh sedikit testimoni terkait e-learningnya UNODC itu juga sangat membantu ya sebenarnya, bagaimana kita bisa mengukur diri sendiri nih sebagai petugas kemasyarakatan sejauh mana kita aware ya, atau mengetahui, paham bagaimana penanganan narapidana secara umum di kita sendiri ya, kita lakukan sejauh mana sih. Misalnya kemarin kita sempat diskusi kalau nggak salah bahannya terkait misalnya bagaimana sih standar kalau kita menyapa WBP itu impact-nya itu pasti akan seperti apa gitu ya, dan itu ada seingat saya di e-learning itu ya. Betul. Jadi memang UNODC punya platform e-learning ya Pak ya, yang sangat bisa dimanfaatkan, terutama untuk petugas lapas atau para pemangku kepentingan, pembuat kebijakan di bidang pemasyarakatan tentang Mandela Rules. Jadi e-learning ini ada di website kita, bisa diakses gratis, open access, cuma tinggal bikin akun aja, dan memang dia tersedia di berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Jadi nggak usah khawatir nggak bisa bahasa Inggris, kita udah menyediakan untuk bahasa Indonesianya. Kalau boleh mungkin nanti nanti kita tampilkan linknya ya, link e-learningnya ya, biar teman-teman juga bisa langsung klik terkait bagaimana sih tes aja kan bisa berapa kali. Iya. Kalau nggak salah standar minimum nilainya 80 ya. 80 lolos. 80 ya. Dapat bawah bisa ngulang lagi kan. Dapat sertifikat, Pak. Sertifikat ya. Itu lumayan. Itu poinnya rekan-rekan pemasyarakatan saat masakan. Nanti harus dicoba ya teman-teman semua. Baik Mas, Mbak juga. Ini kalau kita jadi bicara tadi bagaimana Indonesia sudah menerapkan, tapi kan kita juga bisa ngeliat negara mana sih yang bisa jadi kiblat nih sebenarnya. Ini sudah oke nih penerapannya, dan Indonesia bisa nih misalnya studi tiru lah atau apa gitu. Kira-kira negara mana nih? Kalau kita compare secara equal ya, artinya dia juga punya problem yang sama, overcrowding juga dengan problem yang sama. Jadi apple to apple-nya enak nih gitu loh kalau kita mau studi atau apalah segala macam. Itu kira-kira negara mana Mas? Iya, jadi memang itu tadi Pak, karena SMR ini kan sebetulnya bukan satu peraturan yang kalau tidak dilakukan ada sanksinya gitu. Ini lebih ke standar nilai gitu ya. Jadi Indonesia mau mengadopsi sejauh mana gitu kan. Dan negara-negara yang mungkin kita bisa lihat tetangga gitu yang sama-sama di Asia Tenggara, mungkin Thailand gitu. Kemarin tuh agak sedikit balap-balapan Pak. Jadi jumlah WBP-nya 360.000 itu Thailand sekarang di atas kita sedikit. Tapi lebih banyak sedikit, tapi nanti naik turun kan tentunya gitu. Tapi juga ada contoh-contoh lain yang Hana juga sempat riset ya, lihat-lihat di negara Eropa Utara gitu. Kalau mau ngomongin apple to apple mungkin agak sulit ya antara Indonesia dengan negara Eropa ya Pak ya. Tapi kalau boleh dong kita bermimpi ya suatu saat masyarakatan kita bisa berkembang dengan baik gitu ya. Dan kalau mau ngomongin yang ideal, mungkin salah satu contoh itu ada di negara Norway Pak. Itu di sana ada satu lapas yang terkenal namanya Halden Prison. Jadi Halden Prison, nanti kita cek ya masyarakatan. Aku semoga nggak salah ngejanya ya, Halden, karena bahasa Nordik. Iya, jadi di sana tuh kalau Bapak Google nanti prisonnya itu bentuknya nggak kayak kebanyakan lapas di dunia. Itu bentuknya lebih kayak villa resort mungkin ya. Jadi zaman dulu ketika Norway masih tinggi jumlah WBP-nya, mereka melakukan perubahan yang radikal, mungkin bisa dibilang drastis gitu ya. Di tahun kalau nggak salah 2007, mereka mulai menekankan keadilan restoratif atau restoratif justice yang sekarang lagi mulai Indonesia adopsi dan ini ya optimalkan gitu. Dan mereka lebih memfokuskan fungsi lapas ke prinsip rehabilitatif dan juga reintegrasi ya, lebih menekankan ke situ, dan juga keadilan restoratif. Dan kalau
tadi saya bilang lapasnya kayak resort gitu ya. Jadi mereka prinsip utamanya adalah menjadikan lapas atau memperlakukan WBT begitu secara sangat manusiawi gitu. Jadi kalau kita riset gitu ya, mereka ketika ada WBP baru masuk itu mereka masuk kemudian disapa gitu ya, dijabat tangannya gitu ya. Dari menyapa itu aja udah masuk salah satu nilai Mandela Rules sebenarnya yang mungkin banyak petugas di Indonesia udah melakukan itu. Jadi dari situ mereka ngerasa saya diperlakukan secara manusiawi nih gitu. Dan satu lagi mereka nggak dipakein seragam seperti WBP kebanyakan. Mereka boleh pakai baju apapun yang mereka suka gitu, dan di dalamnya bentuk lapas dari desainnya sendiri dibuat semanusiawi mungkin, dikelilingi dengan banyak pohon-pohon gitu ya. Jadi kalau ngelihat bener-bener kayak resort lah. Dan kayak wisata gitu. Iya, mereka bisa ngalang-ngalang ijen. Mereka bisa masak sendiri di dapur, bikin makanan sendiri, terus didesain dengan bentuk kayak kampus gitu ya. Jadi dari akomodasi mereka sampai ke tempat vokasional, pelatihan, rehabilitasi, reintegrasi itu ada ada commutingnya gitu. Mereka ada perjalanannya. Jadi mereka ngerasa mungkin lebih rendah mungkin level stresnya ya. Dan dari desain bangunannya kalau di Indonesia atau di banyak negara tuh kebanyakan konkret gitu ya, tembok tertutup, di sana jendelanya terbuka jadi mereka bisa ngeliat pemandangan. Tapi memang itu contoh yang mungkin sangat ideal ya. Dan level residivisme mereka itu yang paling rendah di dunia. Jadi cuma 20%. Sebetulnya kalau di Asia Tenggara yang sama ya overcrowding-nya atau lebih bahkan itu Filipina, Thailand. Filipina itu kalau nggak salah dari tren global masuk di dalam 5 besar, 3 besar paling padat overcrowding-nya. Ada Brazil, ada Amerika gitu ya. Jadi ya Indonesia sebetulnya kalau pertanyaannya seperti itu, Indonesia mungkin di Asia Tenggara salah satu yang justru bagus gitu. Kalau di compare-nya begitu ya Pak. Tapi kalau boleh menambahkan satu lagi Pak, Afrika Selatan sebenarnya juga dari sisi Afsal ya yang kemarin. Kenapa juga diberi nama Mandela Rules, salah satunya juga karena pemerintah Afrika Selatan banyak berkontribusi selama proses revisi si Mandela Rules dari tadi SMR menjadi Mandela Rules. Jadi mereka menunjukkan bagaimana pemerintahnya punya komitmen yang kuat untuk memperbaiki situasi atau kondisi sistem pemasyarakatan mereka gitu. Jadi salah satu alasan kenapa diberi nama Mandela Rules untuk itu. Jadi mungkin suatu hari nanti masyarakat Indonesia bisa menghasilkan suatu Jakarta Rules gitu. Itu bisa juga sih Pak, kita explore gitu. Explore ya. Iya. Gitu Pak. Tadi kita udah banyak cerita bagaimana progres Indonesia dalam penerapan Mandela Rules, kemudian compare ke negara yang tadi bisa apple to apple, kemudian yang ideal seperti Mbak Hana sampaikan. Nah, tadi juga udah disentil sedikit terkait restoratif justice dan yang kedepannya memang Indonesia sedang menuju ke sana. Nah, maybe ini the last question, Mas dan Mbak. Jadi kira-kira kalau misalnya Indonesia ini sudah bisa nih menerapkan semua apa yang ada di Mandela Rules, kemudian juga sejalan juga tentunya tadi yang disampaikan terkait restoratif justice yang sejalan dengan undang-undang baru kita, undang-undang pemasyarakatan, KUHP. Gimana nih bayangannya, perspektif Indonesia melihatnya ke depan akan seperti apa nih? Gitu. Iya, mengenai ini tuh ada satu hal yang sebenarnya saya ingin sampaikan juga sih Pak untuk keseimbangannya, balance-nya gitu. Jadi kita bicara Mandela Rules itu bukan berarti kita harus memaksakan berperilaku atau berinteraksi lunak gitu kan. Kita juga tetap merecognize keamanan gitu kan. Di Nelson Mandela Rules pun ada pasal-pasal yang terkait keamanan gitu. Jadi sebetulnya lebih bagaimana kita menyeimbangkan antara kita mengamankan gitu, memastikan keamanan, tapi juga bersikap manusiawi gitu. Kita cari titik temunya gitu di tengah gitu. Dan itu kalau misalnya bisa diimplementasikan gitu, lalu juga ada tadi menarik Chris mention bahwa ada komitmen dari pemerintah gitu ya, ada kesadaran, ada komitmen untuk concern ke arah ini gitu. Itu sebetulnya jadi cycle yang roda seperti snowball effect Pak gitu. Jadi ketika seseorang lewat di proses pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat, itu resikonya kecil mereka akan melakukan residivisme, melakukan tindak pidana kembali.
Dan pertanyaan selanjutnya adalah kalau ketika mereka selesai dari situ, mereka bisa berkontribusi ke ekonomi negara kita gitu, daripada harus kita membayarkan biaya untuk mengurus mereka begitu. Saya yakin kalau misalnya overcrowding berkurang pun bukan berarti nanti pemasyarakatan berhilang maknanya, tapi justru akan semakin bersinar gitu, akan semakin banyak mencetak lulusan alumni yang justru mungkin yang berdaya ya memang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, dia akan berguna di masyarakat. Betul. Dan banyak potensi ekonomi juga yang tersimpan ya. Kalau nggak salah itu sekitar 70% warga binaan adalah mereka yang di usia produktif, Pak. Jadi sayang kan daripada mereka di dalam, itu potensi ekonomi Indonesia sangat besar, apalagi UMKM, wanita gitu ya, yang bisa diberdayakan. Kan generasi emas ya, tahun berapa? 2045 ya? 2045. Iya, Itu juga salah satu yang berkontribusi kan, Pak. Kalau populasi ini tetap diurus gitu, dicetak gitu ya. Itu juga berkontribusi ke situ. Belum lagi anggaran negara yang bisa terselamatkan gitu ya, dari biaya yang sangat besar. Iya, kalau kita bicara anggaran negara aja kan, kita ini di bulan Desember, di mana kemarin kita baru saja merilis soal remisi Natal misalnya. Di situ juga kita merilis bagaimana dengan remisi itu, pengurangan itu bisa menghemat anggaran negara sekitar kurang lebih kalau nggak 7 miliar ya rekan-rekan. Gitu. Jadi bagaimana kalau makin banyak kan artinya tadi ya itu. Jadi negara tidak terbebani untuk membiayai hidup warga binaan di dalam gitu. Tapi bagaimana biaya-biaya itu bisa buat pos-pos yang lain begitu ya. Itu. Ada lagi Mas dan Mbak yang mungkin bisa ditambahkan atau pesan-pesan nih buat rekan-rekan pemasyarakatan, terutama sih kalau saya sih concern di e-learning. Coba deh pelajari, klik tes dirimu itu di e-learning itu, coba pelajari untuk tes kemampuan kita sih sebenarnya sejauh mana ya. Betul. Gitu. Banyak video-video contoh juga pada panduan-panduan praktis itu bisa dibaca. Oh iya ya, di e-learning itu juga ada panduan videonya sehingga kalau kita misalnya kurang tepat atau salah ya, Mas ya. Kita bisa nge-review lagi dari gambar-gambar yang video-video yang ditayangkan gitu. Ya. Baik, Mas Rabi, Mas Kris, Mbak Hana, nggak kerasa nih diskusinya sangat seru dan buat ini sangat penuh makna sih, terutama nanti buat sahabat pemasyarakatan bahwa diskusi kita obrolan kali ini tuh memang cukup singkat, tapi saya yakin ini punya makna buat sahabat pemasyarakatan. Nah, jangan lupa nanti di podcast episode berikutnya kita akan banyak juga bercerita atau berdiskusi terkait pemasyarakatan relate dengan mitra-mitra kita misalnya gitu. Baik, sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali dalam podcast Voice of Correction selanjutnya. Sampai jumpa.